Gunung itu tidak ada di peta, tapi setiap orang yang hilang di sana selalu yakin mereka pernah pulang. Selamat datang di Nani News Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tempat di mana cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Jika kamu mendengar langkah yang tidak kamu buat sendiri, mungkin ceritanya sudah dimulai. Video itu muncul di layar ponselku pukul 2.13 dini hari, tepat saat hujan mengetuk jendela kamar kos dengan ritme tidak beraturan. Aku hampir menggesernya pergi, mengira itu hanya konten horor murahan yang sedang ramai. Tapi judulnya membuat jariku berhenti. Pendakian terakhir, jangan cari gunung ini. Durasi video hanya 47 detik. Gambar pertama memperlihatkan kabut tebal. Kamera bergoyang, seolah direkam dengan tangan gemetar. Perlahan, siluet seorang pria muncul. Ia mengenakan jaket gunung lusuh, napasnya berat, dan matanya terus bergerak gelisah ke arah belakang kamera. "Aku nggak tahu ini gunung apa," katanya dengan suara hampir berbisik. Di peta nggak ada, tapi jalurnya muncul sendiri. Angin mendesir membawa suara gesekan dedaunan yang aneh, terlalu teratur untuk disebut angin. Pria itu menelan ludah. Kalau video ini sampai tersebar, lanjutnya berarti aku nggak berhasil turun. Di detik ke-45, suara langkah kaki terdengar. Bukan satu, lebih dari satu. Irama langkah kakinya tidak selaras dengan napas pria itu. Kamera tiba-tiba berputar, menyorot kabut kosong. Video berhenti. Aku refleks melihat kolom komentar. Ribuan orang menuliskan hal serupa. Ini settingan, sound desainnya gila. Gunung apa ini? Namun satu komentar membuat tengkukku dingin. Itu Watu Ireng, jangan cari. Aku menekan profil pengunggah video itu. Akun bernama @langkahterakhir. Halamannya kosong. Tidak ada unggahan lain, tidak ada bio, bahkan foto profilnya hanya lingkaran hitam. Beberapa menit kemudian aku mencoba memuat ulang. Akun itu hilang. Sebagai jurnalis lepas yang sering menulis kisah urban legend, aku terbiasa dengan trik viral. Tapi ada sesuatu dari video itu yang terasa salah. Bukan karena penampakannya, melainkan karena ekspresi si pendaki. Ketakutannya tidak dibuat-buat. Itu ketakutan orang yang sadar bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh. Aku membuka laptop dan mencari nama yang disebut di komentar itu. Gunung Watu Ireng. Tidak ada hasil resmi, tidak ada di data Taman Nasional, tidak tercantum di forum pendakian. Yang muncul hanya potongan cerita acak, thread lama, blog yang sudah mati, dan satu kalimat berulang. Gunung itu tidak tersesat. Ia hanya memilih siapa yang boleh pergi. Pukul 2.47, sebuah email masuk tanpa alamat pengirim, tanpa subjek. Isinya singkat. Kalau kamu melihat videonya, berarti gunung itu sudah mengingat namamu. Aku menatap layar cukup lama, lalu tertawa kecil mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Tapi saat hujan di luar tiba-tiba berhenti bersamaan, perasaan tidak nyaman itu justru semakin kuat. Di balik kaca jendela, kabut tipis mulai turun. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa seperti sedang dipandang dari kejauhan. Aku tidak membalas email itu. Bukan karena berani, tapi karena tidak tahu harus menulis apa. Kalimatnya terus terngiang di kepala seperti dengung nyamuk yang tak terlihat. Gunung itu sudah mengingat namamu. Pagi harinya, aku mendatangi perpustakaan daerah, tempat arsip koran lama disimpan. Jika Gunung Watu Ireng benar-benar ada, pasti pernah muncul dalam laporan, entah kecelakaan pendaki, orang hilang, atau setidaknya berita kecil di pojok halaman. 3 jam berlalu, tidak ada apapun. Yang ada justru kejanggalan lain. Setiap kali aku mengetik Watu Ireng di komputer arsip, layar membeku selama beberapa detik, lalu hasil pencarian kosong. Petugas perpustakaan mengira sistemnya bermasalah. Aku pura-pura mengangguk,
meski jantungku berdegup lebih cepat dari seharusnya. Siang itu, aku menuju base camp pendakian tertua di kota, tempat para pendaki senior biasa berkumpul. Bau kopi pahit dan tanah basah bercampur di udara. Aku menunjukkan video viral itu kepada beberapa orang. Mereka menonton sampai selesai. Tidak ada yang berkomentar. Seorang pria tua dengan jaket gunung usang akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi tegas. Matikan. Aku menurut. Kamu salah karena menyebut namanya. Katanya tanpa menatapku. Menyebut apa? Gunung itu. Aku menelan ludah. Watu Ireng? Beberapa orang langsung berdiri dan menjauh. Pria tua itu akhirnya menatapku. Matanya gelap dan dalam. Nama itu cuma boleh disimpan di kepala, katanya. Kalau dipanggil, dia tahu kamu lagi nyari. Nyari apa? Tanyaku. Jawaban, sahutnya singkat. Aku bertanya tentang pendaki di video itu. Apakah ada laporan orang hilang belakangan ini? Pria tua itu mengaduk kopinya perlahan. Setiap beberapa tahun, selalu ada, katanya. Orang yang yakin baru pertama kali naik gunung itu. Padahal, ia berhenti. Padahal gunung itu nggak pernah menerima orang yang benar-benar baru. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Sore hari, aku menghubungi Naya, seorang kenalan lama yang meneliti cerita rakyat dan mitos lokal. Awalnya ia menertawakanku, tapi setelah kutunjukkan video dan email misterius itu, suaranya berubah. Kamu tahu arti Watu Ireng? Tanyanya. Batu hitam. Batu yang mengingat, koreksinya. Dalam cerita lama, batu hitam dianggap tempat menyimpan jejak manusia, bukan jejak kaki, tapi ingatan. Malamnya, Naya mengirimkan foto hasil scan naskah tua, tulisan Jawa kuno dengan terjemahan kasar di bawahnya. Gunung yang hilang dari peta akan kembali saat dia memanggil nama yang pernah ditinggalkan. Aku menutup laptop perlahan. Ingatanku melayang ke sesuatu yang samar, bau tanah basah, kabut dingin dan rasa lelah yang aneh di kaki, seolah aku pernah berjalan jauh tanpa tahu kemana. Pukul 23.58, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Berhentilah menelusuri. Yang kembali tidak selalu utuh. Aku menatap layar cukup lama. Di luar jendela, kabut kembali turun, lebih tebal dari semalam. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal yang mengganggu. Entah dari sejak kapan, nama Gunung Watu Ireng terasa terlalu akrab di kepalaku, seperti sesuatu yang seharusnya sudah lama aku kenal. Keputusan untuk berangkat tidak terjadi sekaligus. Ia muncul pelan, seperti ide yang awalnya terasa mustahil, lalu perlahan menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal. Setelah pesan ancaman itu, justru rasa ingin tahuku semakin mengeras. Ada sesuatu yang ditarik dari dalam kepala, bukan oleh logika, tapi oleh ingatan yang tidak utuh. Naya akhirnya setuju ikut, dengan satu syarat, kami tidak berdua. Kita butuh saksi, katanya. Dimas, videografer dokumenter yang biasa mengambil gambar alam ekstrim, menyanggupi tanpa banyak tanya. Anehnya, saat kusebutkan lokasi hutan di perbatasan Jawa Barat itu, ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Entah kenapa aku merasa pernah dengar. Kami berangkat pagi buta. Tidak ada pelang pendakian, tidak ada pos resmi. GPS di ponsel menunjukkan hamparan hijau kosong, tanpa kontur ketinggian. Menurut peta digital, tempat itu bahkan bukan gunung. Namun setelah berjalan hampir 1 jam, sesuatu berubah. Di depan kami, tanah hitam membelah semak-semak seperti jalur lama yang baru saja disapu. Lebarnya pas untuk 1 orang berjalan. Daun-daun di sekitarnya tampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya. Ini nggak mungkin jalur manusia, gumam Dimas sambil merekam. Tapi terlalu rapi buat jalur hewan. Aku melangkah lebih dulu. Begitu kakiku menginjak tanah hitam itu, udara terasa lebih dingin. Bukan dingin pagi, melainkan dingin yang membuat dada sesak. Naya berhenti mendadak. Kalian dengar? Kami terdiam. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Hutan itu sunyi secara tidak wajar.
Beberapa ratus meter kemudian, GPS kami mulai bermasalah. Arah utara berputar-putar. Ketinggian naik turun tanpa alasan. Jam tangan Dimas menunjukkan pukul 9. Ponselku 10:05. Sementara jam Naya berhenti tepat di angka 8. Kita baru jalan 2 jam, kataku. Rasanya lebih lama, sahut Naya lirih. Kami menemukan pos kecil dari kayu lapuk. Tidak ada bendera, tidak ada cat resmi, hanya papan kayu tergantung miring. Tulisan hitamnya nyaris pudar. Jangan menyebut nama, jangan menjawab panggilan, jangan menoleh jika mendengar langkah. Dimas tertawa pendek. Oke, ini mulai klise. Tapi tangannya gemetar saat menurunkan kamera. Sejak pos itu, kabut turun perlahan. Awalnya tipis, lalu menebal, menelan jarak pandang hingga 5 meter. Jalur tanah hitam tetap terlihat jelas, seolah kabut sengaja menghindari jalan itu. Aku mual. Setiap langkah terasa seperti mengulang sesuatu. Kakiku melangkah otomatis, mengikuti ritme yang sudah kukenal. Tiba-tiba, terdengar suara samar, seperti seseorang memanggil namaku. Pelan, hampir menyatu dengan angin. Aku berhenti. Jangan jawab, bisik Naya cepat. Aku mengangguk, meski jantungku berdegup liar. Anehnya, suara itu terasa akrab, seperti suara lama yang pernah kudengar dalam keadaan sangat lelah. Kami melanjutkan perjalanan hingga senja jatuh terlalu cepat. Matahari menghilang di balik kabut tanpa warna jingga. Hutan langsung gelap. Saat kami mendirikan tenda, Dimas memutar ulang rekaman jalur tadi. Wajahnya mendadak pucat. Rak, katanya pelan. Di awal rekaman, ada 3 tas ransel di jalur itu. Aku menoleh cepat. Kita memang bertiga. Dimas menggeleng. Bukan, ada 4. Dan di layar kamera, tepat di belakang kami, terlihat bayangan seseorang berjalan mengikuti. Tanpa suara, tanpa wajah, dan tanpa pernah menoleh ke kamera. Malam turun tanpa suara. Tidak ada senja, tidak ada perubahan warna langit. Kabut hanya menebal, lalu gelap datang begitu saja, seperti lampu yang dipadamkan tiba-tiba. Lampu tenda menjadi satu-satunya sumber cahaya, mengurung kami dalam lingkar kecil yang terasa rapuh. Dimas memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Bayangan keempat tetap ada. Sosok tinggi dengan proporsi yang keliru, terlalu kurus, terlalu diam. Tidak pernah mendekat, tapi juga tidak tertinggal. Bisa aja pantulan kabut, kataku, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Naya menggeleng pelan. Kabut nggak bawa tas. Kami memutuskan tidak membicarakannya lagi. Kesepakatan itu tidak diucapkan, tapi terasa perlu. Ada ketakutan aneh bahwa membahas sosok itu sama saja dengan mengakuinya. Saat makan malam, aku menyadari sesuatu yang ganjil. Ranselku terasa lebih ringan. Aku mengecek isinya. Logistik lengkap, air masih penuh. Tapi ada ruang kosong di bagian depan, seperti ada barang yang seharusnya ada, lalu diambil. Kalian ngerasa ada yang hilang? Tanyaku. Dimas dan Naya saling pandang. Keduanya mengangguk. Naya kehilangan kompas kecil yang selalu ia bawa. Dimas tidak menemukan baterai cadangan kameranya, padahal ia yakin membawanya. Benda-benda itu tidak jatuh, tidak tertinggal. Rasanya seperti diambil kembali. Angin berhembus pelan. Tenda bergetar ringan. Dari luar terdengar suara langkah kaki menginjak tanah basah. 1 langkah, lalu berhenti. Aku menahan napas. Langkah itu terdengar lagi, mengitari tenda. Perlahan, seolah menghitung jarak. Tidak ada percakapan, tidak ada suara napas. Hanya langkah yang terlalu sadar akan keberadaan kami. Dimas memutar ulang rekaman itu, tapi Naya langsung menahan tangannya. Aturan kedua, bisiknya, jangan jawab. Langkah itu berhenti tepat di belakang tenda kami. Lalu terdengar suara, bukan panggilan jelas, melainkan gumaman, seperti seseorang menyebut nama dengan ragu. Suaranya serak, hampir menyerupai suaraku sendiri. Aku menutup mata, rahangku mengeras. Aku tidak menjawab. Beberapa menit berlalu.
Atau mungkin lebih lama, waktu kehilangan makna. Ketika langkah itu akhirnya menjauh, tidak ada rasa lega. Justru kekosongan yang lebih menekan. Aku tertidur dalam kondisi setengah sadar. Mimpi datang dalam potongan-potongan aneh. Aku melihat jalur tanah hitam, tapi aku berjalan sendirian. Di depanku punggung seseorang yang kukenal, tapi setiap kali kupanggil, suaraku tidak keluar. Aku terbangun dengan keringat dingin. Lampu tenda masih menyala, tapi Dimas tidak ada di tempatnya. Resleting tenda terbuka sedikit. "Naya," bisikku. Ia bangun terkejut. Kami saling menatap, lalu perlahan menengok ke arah pintu tenda. Dari luar terdengar suara Dimas, jelas dan dekat. "Rak, kamu manggil aku ya?" Aku tahu dengan kepastian yang membuat dadaku nyeri bahwa aku tidak pernah memanggilnya. Naya mencengkram lenganku kuat-kuat. "Jangan jawab," bisiknya dengan suara bergetar. Di luar langkah kaki Dimas menjauh, masuk ke kabut yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Kami menunggu. Menit berlalu, tidak ada suara kembali. Saat fajar akhirnya datang, jika itu bisa disebut fajar, Dimas tidak pernah kembali ke tenda. Dan Gunung Watu Ireng untuk pertama kalinya terasa lebih tenang. Pagi di Gunung Watu Ireng tidak datang bersama cahaya. Ia muncul sebagai perubahan rasa. Udara yang sedikit kurang dingin, kabut yang bergerak lebih lambat. Matahari tidak terlihat, tapi kami tahu waktu telah bergeser karena hutan terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih lapang. Seolah satu keberadaan telah dihapus dari hitungan. Dimas tidak kembali. Resleting tenda masih terbuka seperti terakhir kali ia keluar. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada teriakan yang tertinggal di udara. Hanya jejak kaki samar di tanah hitam yang berhenti mendadak di batas kabut. "Dia nggak lari," gumam Naya sambil berjongkok. Langkahnya teratur, seperti mengikuti sesuatu. Aku mengangguk, tapi pikiranku kosong. Ada bagian dari diriku yang ingin memanggil nama Dimas keras-keras. Keinginan itu begitu kuat sampai rahangku bergetar. Namun papan aturan itu terlintas jelas di kepalaku. Jangan menjawab panggilan. Atau mungkin jangan memanggil balik. Kami menyisir sekitar tenda sejauh yang berani kami tempuh. Semakin jauh kami melangkah, kabut semakin tebal, seolah menolak pencarian. Suara kami teredam, bahkan oleh diri kami sendiri. Beberapa kali aku merasa mendengar napas di belakang, tapi setiap kali menoleh, yang ada hanya pepohonan gelap yang berdiri terlalu rapat. Akhirnya, kami menemukan sesuatu. Kamera Dimas tergeletak di tanah, lensanya menghadap ke atas. Tidak rusak, tidak basah, seolah sengaja diletakkan. Tanganku gemetar saat menyalakannya. Video terakhir otomatis terbuka. Gambar memperlihatkan Dimas berjalan di depan tenda, merekam kabut. Suaranya terdengar pelan, seperti orang mengantuk. "Aneh, rasanya aku pernah di sini," katanya. Kamera berputar, menyorot ke arah tenda. Aku dan Naya terlihat sedang tidur. Dari sudut yang tidak mungkin, dari jarak yang terlalu dekat. Naya menutup mulutnya menahan isak. Katanya itu bukan Dimas yang rekam. Itu sesuatu yang pakai kameranya. Video berlanjut, Dimas berhenti berjalan. Ia menoleh ke kabut. "Rak, kamu manggil aku ya?" Rekaman berakhir di sana. Aku mematikan kamera. Tanganku dingin. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, seperti aku seharusnya tahu bahwa ini akan terjadi. Seperti aku pernah melihat akhir yang sama sebelumnya. Naya duduk di tanah, wajahnya pucat. Katanya, dalam cerita rakyat yang aku pelajari, ada tempat yang tidak membunuh orang. Ia hanya menyimpan mereka. "Untuk apa?" tanyaku. "Untuk mengingat," jawabnya. "Gunung ini bukan perangkap, ia arsip." Kami memutuskan untuk turun. Tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan.
Tapi saat kami mencoba kembali ke jalur semula, tanah hitam itu menghilang, digantikan semak rapat dan pepohonan asing. Arah pulang tidak ada. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, banyak, teratur, seirama. Aku menelan ludah. "Nay," kataku pelan, "kamu dengar itu?" Ia mengangguk tanpa menatapku. "Kalau kita ikut suara itu," katanya, "kita nggak akan pernah turun." Langkah kaki itu semakin dekat, dan di antara ritmenya, aku mendengar suara yang kukenal. Suara Dimas, memanggil namaku dengan nada yang terlalu tenang untuk orang yang hilang. Gunung Watu Ireng tidak tergesa. Ia tahu cepat atau lambat, selalu ada yang memilih untuk mendengar. Kami berjalan tanpa tujuan pasti, bukan karena tidak tahu arah, melainkan karena setiap arah terasa sama. Pepohonan mengulang pola yang identik, batang miring ke kanan, lumut gelap di sisi kiri, akar mencuat seperti jari. Seolah hutan ini disusun dari ingatan yang disalin berulang kali, bukan dari tanah dan kayu sungguhan. Jam tanganku bergerak lagi, tapi mundur. "Nay," kataku pelan. "Jamku barusan nunjukin pukul 6. Sekarang 5. Naya menatap layar ponselnya. "Punyaku mati, padahal baterainya penuh." Kami berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Tidak ada jalur, tidak ada penanda. Tapi perasaanku mengatakan kami pernah berdiri di tempat ini sebelumnya. Dadaku sesak oleh perasaan deja vu yang terlalu kuat untuk diabaikan. Di tengah lapangan itu, berdiri batu hitam besar. Permukaannya kasar, dipenuhi retakan seperti bekas goresan kuku. Saat aku mendekat, kepalaku langsung berdenyut hebat. "Naya," kata Naya menarik lenganku. "Jangan sentuh." Tapi sudah terlambat. Ujung jariku menyentuh batu itu. Sekejap, suara hutan menghilang. Aku melihat kilatan ingatan yang bukan milikku. Atau mungkin milikku, tapi terkubur. Aku melihat diriku yang lebih muda, berjalan tertatih di jalur tanah hitam, sendirian. Wajahku penuh luka, napasku berat. Aku memanggil nama seseorang yang tidak menjawab. Aku tersentak mundur. Napasku tersengal-sengal. "Kamu lihat sesuatu ya?" tanya Naya. Aku mengangguk pelan. "Aku pernah ke sini." Kalimat itu terasa salah dan benar sekaligus. Naya duduk bersila di tanah, membuka catatan kecilnya. "Aku mulai paham," katanya. "Gunung ini nggak hidup seperti makhluk. Dia hidup seperti ingatan. Dia menyimpan orang-orang yang gagal keluar. Bukan tubuhnya, tapi jejak dirinya." "Terus, Dimas?" tanyaku. "Masih ada," jawab Naya. "Selama kita ingat dia, selama gunung belum selesai dengan ceritanya." Angin bertiup tiba-tiba. Kabut bergerak membentuk jalur sempit di antara pepohonan, seperti undangan diam-diam. Kami mengikuti jalur itu, meski rasa takut terus menekan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara orang berjalan. Bukan mendekat, sejajar dengan langkah kami. "Ada yang ngikutin," bisiku. Naya tidak menjawab. Wajahnya pucat, matanya fokus ke depan. Kami tiba di sebuah pos tua, lebih besar dari sebelumnya. Di dinding kayunya terukir banyak nama. Sebagian tercoret, sebagian terkelupas. Dan di antara nama-nama itu, aku menemukan satu yang membuat kakiku lemas. Raka. Tanpa tahun, tanpa keterangan. "Aku nggak nulis itu," kataku. "Gunung yang nulis," sahut Naya lirih. Langkah kaki terdengar jelas di belakang kami sekarang. Tidak disembunyikan, tidak diperlambat. Aku ingin menoleh. Dorongan itu hampir tak tertahan. Tiba-tiba Naya memegang wajahku, memaksaku menatapnya. "Dengar," katanya tegas. "Kalau kamu menoleh, kamu akan melihat dirimu sendiri yang tertinggal. Dan kalau itu terjadi, kamu akan berhenti bergerak." Aku menelan ludah. "Terus, apa yang harus kita lakukan?" "Terus jalan, sampai gunung kehabisan waktu." Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Bukan memanggil namaku,
melainkan mengucapkannya, seolah sedang mengingat sesuatu yang hampir hilang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa waktu di Gunung Watu Ireng bukan sedang habis, melainkan sedang dikumpulkan. Kami terus berjalan sampai kakiku mati rasa. Tidak ada rasa lelah yang wajar, yang ada hanya sensasi berjalan terlalu lama di dalam mimpi. Tubuhku bergerak, tapi pikiranku tertinggal beberapa langkah di belakang. Setiap kali aku berhenti, dadaku terasa sesak, seolah berhenti berarti tenggelam. Kabut perlahan menipis. Di depan kami terbentang sebuah lapangan luas. Tanahnya rata, hampir terlalu sempurna untuk ukuran puncak gunung. Tidak ada pepohonan tinggi, hanya batu-batu hitam tersebar seperti sisa bangunan runtuh. Langit di atasnya cerah, bukan biru, bukan abu-abu, melainkan warna pucat tanpa matahari. Kita sampai, kataku tanpa sadar. Naya berhenti melangkah, wajahnya tegang. Ini bukan puncak, katanya. Ini tempat penyimpanan. Di tengah lapangan berdiri papan kayu besar, jauh lebih kokoh dibanding papan-papan sebelumnya. Tulisan putihnya bersih, seolah baru dicat. Selamat datang kembali. Kata kembali membuat kepalaku berdenyut keras. Ingatan datang beruntun, menghantam seperti gelombang. Aku melihat diriku berdiri di tempat yang sama bertahun-tahun lalu, sendirian. Tidak ada Naya, tidak ada Dimas. Aku menangis, memanggil seseorang yang tidak menjawab. Aku duduk di tanah ini sambil memohon agar diizinkan turun. Rak, suara Naya terdengar jauh. Kamu kenapa? Aku terjatuh berlutut, nafasku tersengal. Aku pernah sampai sini, kataku. Aku pernah gagal. Naya menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Makanya gunung ini terasa kenal sama kamu. Langkah kaki terdengar dari berbagai arah, tidak lagi tersembunyi. Dari balik kabut tipis, satu persatu siluet manusia muncul. Wajah mereka kosong, tapi gerakannya tenang, seperti orang yang sudah menerima nasib. Di antara mereka, aku melihat Dimas. Ia berdiri diam, matanya menatap lurus ke depan. Saat aku memanggil namanya pelan, ia menoleh perlahan. Rak, katanya, kamu akhirnya balik. Aku berdiri tertatih. Kita harus turun, kita bisa cari jalan. Dimas tersenyum tipis. Gak ada turun di sini. Yang ada cuma selesai atau diulang. Naya menggenggam tanganku erat. Ini yang aku takutkan, bisiknya. Gunung ini gak jahat, tapi dia egois. Kalau kamu ingat sepenuhnya, kamu gak akan bisa pergi. Apa yang harus aku lakukan? Kataku bertanya. Lupakan, jawabnya pelan. Biar sebagian dari kamu tetap tertinggal. Aku menoleh ke papan bertuliskan selamat datang kembali. Untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Gunung Watu Ireng tidak pernah memanggil orang baru. Ia hanya memanggil pulang. Dan kini, di puncak yang tidak seharusnya ada ini, gunung itu menunggu jawabanku. Apakah aku ingin lengkap atau ingin bebas? Lingkaran itu tidak menutup. Para siluet hanya berdiri, menjaga jarak, seolah takut mendekat terlalu jauh. Di wajah mereka tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman, hanya ekspresi datar yang sama, ketenangan orang-orang yang sudah berhenti berharap. Aku merasa asing di antara mereka, sekaligus terlalu mengenal semuanya. Dimas melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya halus, seperti tidak lagi terikat gravitasi. Rak, katanya, kamu capek terus lari dari potongan dirimu sendiri. Aku nggak lari, bantahku lemah. Kamu pergi, sahutnya. Beda. Kata itu menghantam tepat di dada. Potongan ingatan kembali muncul, lebih jelas kali ini. Aku melihat diriku beberapa tahun lalu, sendirian di gunung ini. Tidak ada kamera, tidak ada penelitian, hanya aku dan rasa putus asa yang berat. Aku naik tanpa rencana, tanpa tujuan jelas, sebuah pelarian yang gagal. Naya menyadari perubahan di wajahku.
Kamu kesini waktu itu bukan buat naik gunung, katanya pelan. Kamu mau menghilang. Aku menutup mata. Kenangan itu terlalu jujur untuk dibantah. Gunung ini menyimpannya, bukan tubuhku, tapi niatku yang paling gelap. Bagian diriku yang ingin berhenti ada. Kalau aku ingat semuanya, kataku, aku akan tinggal. Dan kalau kamu lupa, sahut Dimas, kamu akan selalu merasa ada yang kurang. Aku menatap Naya. Apa yang terjadi sama kamu kalau aku tinggal? Naya tersenyum pahit. Aku akan turun dengan cerita yang gak pernah dipercaya orang. Dan kalau aku turun, kamu akan hidup, jawab Dimas. Tapi setiap kabut, setiap langkah di hutan, kamu akan merasa dipanggil. Langkah kaki terdengar lagi. Kali ini dari dalam kepalaku sendiri. Detak jantungku menyatu dengan ritmenya. Batu-batu hitam di sekeliling puncak mulai bergetar halus. Aku menyadari sesuatu yang membuatku ngeri. Gunung ini tidak menahan siapapun. Ia hanya menyediakan tempat bagi mereka yang ingin berhenti. Aku berjalan ke tengah lapangan. Para siluet membuka jalan. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang memaksa. Aku menyentuh salah satu batu hitam. Guratan di permukaannya bergerak perlahan, membentuk kata. Namaku. Tahun yang berbeda. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Nafasku memburu. Rak, panggil Naya dengan suara pecah. Ingat satu hal. Kamu nggak harus lengkap untuk jadi manusia. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti tali terakhir yang menahanku agar tidak jatuh. Aku menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Kamu nggak mau ikut turun? Ia tersenyum, senyum paling damai yang pernah kulihat darinya. Aku sudah selesai. Kabut mulai naik dari tanah. Siluet-siluet itu perlahan memudar, menyatu dengan batu, dengan udara, dengan ingatan yang disimpan gunung. Papan selamat datang kembali retak, huruf-hurufnya mengelupas. Aku menggenggam tangan Naya erat. Untuk pertama kalinya sejak kami naik, aku melangkah menjauh dari puncak itu, tanpa rasa ditarik kembali. Di belakangku, suara langkah berhenti. Bukan karena aku diminta tinggal, melainkan karena sebagian dari diriku telah memilih untuk tertinggal. Dan Gunung Watu Ireng, puas dengan keputusanku, perlahan mulai melupakan namaku. Turun dari puncak tidak terasa seperti kembali, melainkan seperti meninggalkan sesuatu yang terus memanggil dari balik kabut. Setiap langkah menjauh terasa lebih berat, bukan karena medan, tapi karena tubuhku seolah harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa arah ini benar. Kabut menutup cepat. Jalur yang tadi terbuka kini menyempit, berkelok tidak wajar. Tanah hitam di bawah kaki kami mulai memudar warnanya, berubah coklat kusam seperti kehilangan ingatan akan dirinya sendiri. Rak, kata Naya sambil berjalan di depanku. Kalau nanti kamu lupa sebagian, jangan panik. Maksudmu? Gunung itu nggak mengambil paksa, jawabnya. Dia menukar. Kamu tinggalin sebagian, kamu bawa sebagian lain. Aku tidak bertanya lagi. Kepalaku mulai terasa ringan, terlalu ringan. Ada lubang di ingatan yang tidak sakit, tapi dingin. Kami berjalan berjam-jam, atau mungkin hanya beberapa menit. Waktu kembali kacau. Jam tanganku kini berputar normal, tapi aku tidak yakin apakah itu pertanda baik atau justru sebaliknya. Di tengah perjalanan, kami menemukan pos kayu pertama yang kami lewati saat naik. Papan aturannya masih tergantung, tapi tulisannya berubah. Bukan lagi peringatan, melainkan pertanyaan. Apa yang kamu tinggalkan? Aku berhenti lama di depan papan itu. Aku tidak tahu jawabannya. Aku tahu aku meninggalkan sesuatu yang penting, tapi bentuknya kabur, seperti nama yang hampir diingat tapi menguap sebelum terucap. Langkah kaki terdengar di belakang kami. Aku menegang. Refleks ingin menoleh hampir mengalahkan kesadaranku. Naya langsung memegang bahuku. Jangan, katanya tegas. Ini yang terakhir.
Suara itu kini lebih jelas, bukan hanya satu pasang kaki. Beberapa mengikuti tapi tidak mendekat, seperti memastikan kami benar-benar pergi. Apa mereka marah? Bisikku. Bukan, mereka memastikan pilihanmu konsisten. Kabut tiba-tiba terbelah. Di depan kami hutan tampak berbeda, lebih terang, lebih hidup. Aku mendengar suara serangga untuk pertama kalinya sejak naik. Burung melintas cepat di antara dahan. Batas itu terasa nyata, seperti garis tak terlihat yang membelah dunia. Aku melangkah melewatinya dan dadaku terasa sesak hebat, seperti baru saja ditarik dari air setelah terlalu lama tenggelam. Aku terjatuh berlutut, batuk keras, air mata mengalir tanpa sebab jelas. Naya berlutut di sampingku. "Tarik napas," katanya pelan. "Kamu sudah di luar." Di belakang kami, kabut menutup kembali. Jalur tanah hitam lenyap sepenuhnya. Saat aku menoleh ke arah tempat gunungnya seharusnya terlihat, yang ada hanya hutan biasa. Tidak ada puncak, tidak ada siluet batu hitam. "Gunungnya?" aku bertanya. "Tidak ada," sahut Naya. "Kalau sudah selesai, dia kembali jadi ingatan." Kami melanjutkan perjalanan hingga bertemu jalan desa menjelang malam. Lampu rumah terlihat hangat, suara manusia terdengar nyata. Aku seharusnya lega, tapi di dalam dada ada ruang kosong yang menganga. Malam itu di penginapan kecil, aku bermimpi. Bukan tentang kabut atau batu hitam. Aku bermimpi berjalan sendirian di jalur tanah gelap, memanggil nama seseorang yang tidak menjawab. Saat terbangun, aku lupa siapa orang itu. Dan entah kenapa, aku tahu itu adalah harga yang harus kubayar untuk bisa turun. Sudah 6 bulan sejak aku turun dari hutan itu. 6 bulan hidup berjalan normal, setidaknya di permukaan. Aku kembali menulis, kembali bertemu orang, kembali tertawa di tempat-tempat ramai. Tidak ada yang tampak hilang, tidak ada luka yang terlihat. Tapi aku tahu, ada ruang kosong di dalam kepalaku yang tidak bisa kujelaskan. Nama Gunung Watu Irang jarang muncul di pikiranku sekarang. Setiap kali mencobanya, kepalaku terasa nyeri, seperti otak menolak mengingat sesuatu yang seharusnya tetap tertinggal. Aku berhenti memaksa. Naya sering menghubungiku. Ia menepati janjinya, menulis laporan, berbicara di forum-forum kecil, mencoba memperingatkan orang. Hasilnya selalu sama. Orang menganggap ceritanya fiksi, metafora, atau sekadar efek trauma. Ada yang lebih mengerikan dari gunung itu, katanya suatu kali. Apa? Dunia yang gak mau percaya. Aku setuju, tapi diam-diam ada bagian dariku yang bersyukur. Selama orang tidak percaya, tidak ada yang benar-benar mencari. Suatu malam, aku menerima paket tanpa pengirim. Isinya hanya sebuah kartu memori. Tidak ada catatan, tidak ada alamat balik. Aku tahu apa isinya bahkan sebelum membukanya. Di dalam kartu itu ada satu video. Rekaman kabut. Jalur tanah hitam. Langkah kaki yang sunyi. Kamera berhenti di sebuah lapangan luas. Papan kayu berdiri tegak. Tulisannya jelas. "Selamat datang." Tanpa kata kembali. Di ujung frame, aku melihat seseorang berdiri membelakangi kamera. Jaket gunung lusuh. Postur yang terlalu kukenal. Aku. Versi diriku yang lain menoleh perlahan. Wajahnya tenang. Matanya kosong, tapi tidak marah. Ia mengangkat tangan, seolah melambaikan salam perpisahan. Video berhenti. Aku duduk lama dalam keheningan. Tidak ada ketakutan, tidak ada panik. Hanya kesadaran pahit bahwa sesuatu yang tertinggal tidak benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, berita kecil muncul di media sosial. Video pendaki baru viral. Durasi pendek. Wajah pucat. Kalimat yang hampir sama. Aku nggak tahu ini gunung apa. Tapi jalurnya muncul sendiri. Aku menutup ponsel. Di luar, kabut turun pelan di antara lampu jalan kota. Untuk sesaat, aku mendengar suara langkah kaki yang ritmenya terlalu teratur untuk disebut kebetulan.
Aku tidak menoleh. Aku tahu sekarang. Gunung Watu Irang tidak memburu siapapun. Ia hanya mengingat. Dan selama masih ada manusia yang ingin berhenti, selama ada manusia yang ingin meninggalkan dirinya sendiri di suatu tempat, gunung itu akan selalu menemukan cara untuk muncul kembali. Bukan di peta, melainkan di ingatan orang-orang yang hampir pulang. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan Nani News Story. Jika setelah ini kamu merasa tidak sendirian, mungkin ceritanya belum benar-benar berakhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya.